Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami serahkan hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar-ajari kami dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami membaca firman-Mu, pimpin kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan bagian ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini saya yakin dan percaya ketika kita diizinkan memilih sesuatu begitu ya. Saya percaya pasti kita akan memilih yang baik ya. Memilih sesuatu yang baik, yang benar dan tentunya yang berkenan. Kenapa? Karena kita pasti merindukan ada sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita memilih pasangan hidup ya. Pasti saya yakin dan percaya kita akan mencari atau memilih pasangan hidup yang baik, bukan? Ya, paling tidak hidupnya benar, berkenan ya di hadapan Tuhan. Saya percaya itu menjadi pilihan kita karena kita punya alasan ya. Kita pengen keluarga kita menjadi baik, kita pengen kehidupan yang akan datangkan jauh lebih baik. Itu arti sebuah pilihan. Walaupun memang bisa jadi pilihan kita bisa salah. Tetapi apapun pilihan kita, kita pasti akan memilih sesuatu yang lebih baik ya. Dan yang lebih baik itu pasti akan menjadi pilihan. Nah, demikian juga kalau kita membaca di bagian firman Tuhan hari ini. Dikatakan di ayatnya yang pertama, "Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Allah melihat Nuh sebagai orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang ada di zamannya. Walaupun kita mengetahui bersama Nuh bisa demikian karena mendapat kasih karunia dengan Tuhan, ya, kasih karunia dari Tuhan, dan memang dia hidup bergaul dengan Tuhan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah tetap ada keuntungan bagi orang yang hidupnya benar. Tetap ada keuntungan bagi mereka yang bergaul dengan Tuhan. Kita tidak bisa katakan, ya kita semua pasti samalah dalam menjalani hidup ini. Baik yang takut akan Tuhan maupun yang tidak takut akan Tuhan. Yang dekat dengan Tuhan maupun yang jauh dengan Tuhan. Saya pikir-pikir ya Bapak Ibu Saudara ya, ternyata ada bedanya. Ya. Walaupun kita bisa katakan ya semuanya Tuhan yang atur lah, betul. Tetapi kita punya tanggung jawab bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu yang rajin berdoa dengan yang jarang berdoa pasti akan berbeda.
Bapak Ibu Saudara yang rajin membaca firman Tuhan dengan yang jarang membaca firman Tuhan pasti akan berbeda dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang rajin ke gereja dan yang jarang ke gereja pasti juga akan berbeda di dalam menjalani kehidupan ini. Bagi Bapak Ibu kita semua yang hidupnya bergantung dengan Tuhan dan yang tidak bergantung dengan Tuhan pasti akan berbeda. Kita bisa melihat dari kehidupan Nuh. Dia berbeda dari orang-orang sezamannya pada waktu itu. Allah berkenan kepadanya, walaupun itu semua karena kasih karunia darinya. Allah mengizinkan banyak peristiwa. Dia tetap kuat, dia tetap bertahan, dan tetap mau hidup di dalam Tuhan. Begitu juga dengan setiap kita. Saya yakin percaya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang rajin baca firman, pasti akan berbeda cara hidupnya, cara melihat kehidupan ini. Ketika hati kita ditundukkan kepada firman Tuhan. Ketika kita mengizinkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kita akan berbeda ketika kita rajin bersekutu, rajin berdoa, rajin beribadah. Tentunya itu semua kita lakukan bukan legalitas. Atau supaya saya kelihatan Kristen, saya kelihatan rohani, bukan. Tapi memang lahir dari kesungguhan hati, lahir dari dalam hati kita karena kasih karunia dari Allah itu. Saya yakin percaya hidup kita pasti akan berubah. Ketika menghadapi masalah, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja melalui masalah itu. Kita percaya setiap masalah satu paket dengan berkat-Nya. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak mudah untuk kita meragukan akan firman Tuhan. Tetapi kita semakin percaya kepada Tuhan. Itu kehidupan yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Bapak Ibu akan tetap menjadi orang yang beruntung ketika rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin bersekutu, hidup melekat dekat dengan Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara akan berbeda. Secara kerja Bapak Ibu pasti akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Pasti Bapak Ibu Saudara pasti bisa menjadi teladan yang baik ketika firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin bersekutuan, rajin berdoa, rajin baca firman, hidupnya yang tidak berubah? Masalahnya bukan di dia rajin ibadahnya, rajin doanya, rajin persekutuannya. Yang menjadi masalah adalah di dalam dirinya, orang tersebut. Bukan apa yang dilakukan. Yang dilakukannya tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ya. Ibadah tetap. Yang bermasalah adalah orangnya. Tetapi walaupun demikian kita tetap bersyukur. Dia tetap mau datang kepada Tuhan. Dia tetap mau mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan mungkin satu cara yang dia lakukan untuk memperbaiki apa yang ada di dalam dirinya. Tetapi kalau terus tidak ada perubahan, berarti kita perlu cek apa yang menjadi masalah di dalam hidup orang ini. Ya, jatuh bangun pasti ada. Tetapi paling tidak ketika kita sadar kita hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita akan segera kembali ketika kita jatuh di dalam dosa. Kita akan cepat menyadari kesalahan dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia. Setialah baca firman, setialah berdoa. Setialah bersekutu, setialah beribadah. Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Mari kita pergunakan setiap kesempatan ini dengan baik. Kita gunakan semuanya ini dengan baik. Dan kita boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tetaplah bersyukur dan bersukacita ketika Bapak Ibu Saudara dan kita semua didapati Tuhan tetap setia. Belajar dari Nuh. Dia taat, dia setia kepada Tuhan. Walaupun ada air bah turun, ya, itu bersyukur bahwa ketaatannya Tuhan menyelamatkan mereka. Mari Bapak Ibu, ketaatan kita, ketundukan kita akan Tuhan, saya yakin dan percaya akan menolong hari-hari kita, hidup kita hari ini menjadi lebih baik. Tetaplah setia, tetaplah berharap, berserah hanya kepada Tuhan, dan percayalah kesetiaan, ketaatan Bapak Ibu kepada saudara tidak sia-sia. Dan itu justru akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Baik dalam usaha dan pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangga,
maupun di dalam kehidupan kita menjalaninya. Kiranya setiap kita boleh didapati Tuhan tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia yang membawa kami sampai hari ini tetap setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar kami lemah, kami butuh Engkau yang untuk menopang kami, dan kami rindu hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, apapun bidang pekerjaan yang Engkau percayakan, apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan hari ini. Ajar kami tetap taat setia melakukan firman Tuhan dan menjadikan prinsip-prinsip firman Tuhan itu melekat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati jika ada di antara kami yang sedang bergumul untuk kami boleh taat setia kepadamu. Ajar kami menghidupi firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon kasih karunia daripadamu untuk menopang kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh tetap didapati taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.